dengan kita memandang para ulama, guru-guru kita dengan pandangan cinta kasih sayang, maka Allah akan jadikan dari pandangan itu satu malaikat, yang mana malaikat itu akan terus memintakan ampun ya kepada Allah sampai hari kiamat untuk kita. Itu hadis Nabi. Jadi barang siapa yang memandang wajah alim dengan pandangan rahmat, maka Allah akan jadikan dari pandangan itu satu malaikat, yang mana itu malaikat diperintahkan oleh Allah untuk memintakan ampunan terus sampai di hari kiamat. Jadi kita makin banyak guru, makin banyak ya doa untuk kita, makin banyak keberkahan untuk kita. Jadi saya mah ya nggak ada istilah gengsi kalau bagi saya untuk berguru ya, menimba ilmu itu nggak ada istilah gengsi bagi saya. Makanya saya sampai sekarang pun masih ngaji ya, terkadang dari kantor langsung ke tempat guru di Pondok Aren, terkadang nginep di tempat guru. Itu kenapa? Karena saya masih merasa bodoh. Kita bagusnya kita itu ya jangan merasa pintar, tapi harus pintar merasa. Ya, kita itu jangan merasa pintar, tapi harus pintar merasa. Baik, dibuka kitab Nashaihul Ibadnya, ada di halaman 122. Wal maqalatu sadisatu wal arba'un, itu ya bacanya baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wal maqalatu sadisatu wal arba'un, dan maqalah yang ke-46 An Sufyan bin Uyainah, dari Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata. Ya, jadi kita memaknai qala itu tergantung siapa ya orang yang di depannya. Kalau Allah berarti qala artinya Allah berfirman. Jangan Allah telah berkata. Ya, Allah telah berfirman. Kalau di depannya Rasulullah berarti Rasulullah telah bersabda. Jangan Rasulullah berkata. Tapi kalau yang biasa-biasa aja, ulama ya kayak kita, qala itu berkata. Itulah ya, harus kita bisa menempatkan bahasa. Apa kata Sufyan bin Uyainah? Man ahabballaha, barang siapa yang cinta kepada Allah, ahabba man ahabbahullahu ta'ala, maka ia akan cinta kepada orang yang Allah telah mencintainya. Siapa itu? Minal ulama'i wassolihin, yaitu dari para ulama dan orang-orang soleh. Nah, ini. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, tapi kalau kita ya benci kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, berarti cinta kita kepada Allah itu bohong, dusta. Ya, hanya dusta. Kenapa? Karena kata Sufyan bin Uyainah, orang yang cinta kepada Allah itu pasti dia akan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Yaitu siapa? Ulama dan orang-orang saleh. Jangan kita mengaku cinta kepada Allah tapi kita benci kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Siapa itu? Ulama. Hati-hati. Terkadang kita banyak sekarang. Ngapain ulama juga manusia? Yang penting bermama Allah aja udah. Urusannya begitu ya, ada begitu. Terserah gua. Dikasih tahu sama ulama, terserah gua, ibadah gua, yang berbuat maksiat juga gua. Ya, apa hubungan, apa urusannya sama lu? Ya, yang penting gua nanti terserah Allah aja dah. Nah ini dia sudah menyepelekan, menghinakan para ulama. Sedangkan ulama itu tugasnya adalah kan
Ya, menyampaikan risalah Rasulullah SAW. Ya, karena kita nggak bisa langsung ngaji kepada Rasulullah. Maka dengan itu Rasulullah sudah menyadari bahwa jarak antara umatnya nanti di akhir zaman dengan Rasulullah itu makin jauh. Sekarang aja sudah 1444 atau 45. Kan tahun kita sendiri lupa. 43. Kadang kerok ya, keder. Ditanya tahun kita tahun berapa, keder. Itulah kekurangan kita ya. Jaraknya udah 1400-an tahun dengan Rasulullah. Yang mana Rasulullah pun menyadari bahwa mustahil kalau umatnya nanti di akhir zaman untuk berguru langsung kepadanya. Karena Rasulullah pun menyadari bahwa beliau itu manusia biasa. Ya. Karena suatu waktu pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, ya, diberikan kabar oleh ya Abu Bakar kepada para sahabat dan juga para umat, ada yang marah ketika mendengar ya kabar Rasulullah wafat, karena saking cintanya, maka dia nggak percaya kalau Rasulullah itu meninggal. Siapa yang paling marah? Umar bin Khattab. Siapa yang ngasih tahu, apa yang ngasih kabar, yang ngasih berita Rasulullah meninggal, akan saya penggal kepalanya gitu. Jawara. Dengar begitu langsung ya begitu ya. Maka datanglah Abu Bakar untuk menenangkan Umar bin Khattab. Wahai umat Muhammad, umat Rasulullah SAW, kalau engkau menyembah Muhammad, Muhammad telah tiada. Tetapi kalau engkau menyembah Allah, Allah Maha hidup. Digitukin sama Abu Bakar. Baru sadarlah Umar bin Khattab, ternyata iya, Rasulullah adalah manusia biasa. Ya, manusia biasa. A'rad basyariyah, kan ada tuh sifat dulu kita belajar. Sifat kenabian itu ada sifat a'rad basyariyah, sifat kemanusiaan. Rasulullah sakit ya, karena Rasulullah manusia. Rasulullah ngantuk, ya Rasulullah manusia. Ya, Rasulullah lapar, ya Rasulullah manusia, bukan malaikat. Maka Rasulullah punya sifat a'rad basyariyah, sifat kemanusiaan. Kadang kalanya Rasulullah marah, ya, kadang kala Rasulullah gembira. Kenapa? Itu sifat manusia. Maka Rasulullah karena tahu bahwa usia manusia itu terbatas, maka Rasulullah bersabda, innamal ulama'u warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah ahli warisnya para nabi. Karena mereka mengakui, menyadari bahwa umur manusia itu terbatas. Maka beliau bersabda bahwa ulama itu penerusnya para nabi. Maka barang siapa yang cinta kepada ulama sama dengan cinta kepada nabi. Dan barang siapa yang cinta kepada nabi, maka cinta kepada Allah. Sebaliknya, barang siapa yang benci kepada ulama, maka dia benci kepada Rasulullah. Dan barang siapa yang benci kepada Rasulullah, maka dia benci kepada Allah. Dan barang siapa yang benci kepada Allah, maka tempat baliknya adalah api neraka. Kata Nabi. Karena para ulama itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Manusia pilihan. Ulama itu kenapa? Karena itu adalah ahli warisnya para nabi. Jangan sesekali kita membenci ulama. Tapi ulama yang mana dulu? Karena ulama oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada dua. Ada yang namanya ulama su, ulama dunia, ulama fulus. Ya, jadi imanuhum fi amplopihim. Imamnya itu ada di amplopnya. Ya tergantung apa yang siapa yang ngamplopin. Ya fatwa bisa dipelintir-pelintir, yang asalnya haram jadi halom. Ya,
alam dikit dah alam. Cari dalilnya. Ya kan diturunin semua kitab supaya apa? Nyari dalil untuk membolehkan, untuk membenarkan orang yang membayarnya, orang yang ngasih amplopnya, orang yang nyumbang pesantrennya. Kan gitu sekarang banyak tuh. Karena disumbang pesantrennya, akhirnya bibirnya, lidahnya jadi keluh untuk mengatakan kebenaran. Banyak sekarang ulama-ulama begitu. Maka kita carilah ulama yang kebalikannya, yaitu ulama akhirat. Ulama akhirat dia gak mau, jangankan dikasih sumbangan, dekat dengan pemerintah aja dia gak mau. Gak mau dia tolak. Nah kita makan bikin proposal ya, bikin pesantren, bikin proposal, masukin sama ke pemerintah. Nah, saya alhamdulillah ada yang ngasih tahu, jangan ngasih proposal ke pemerintah, seadanya aja. Alhamdulillah. Ya, sampai sekarang belum selesai majelis saya. Karena ada yang bilang gitu, jangan, nggak berkah, katanya gitu. Saya takut. Ada yang ngasih tahu begitu tuh, jangan, ente jangan bikin proposal. Udah seadanya aja. Ya, ada jalanin, nggak jalan berhenti dulu. Gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Karena khawatir kalau udah dikasih sumbangan, ya itu lidah kita jadi keluh, terkunci, ya kan? Banyak sekarang begitu tuh, ulama-ulama begitu. Ya, kalau istilah kasarnya ulama-ulama penjilat. Ya, kalau ketika datang, ya masuk ke pemerintah, jalannya gagah. Wow, pas pulang bongkok ini. Kenapa? Udah penuh kantongnya sama duit. Jadi carilah ulama-ulama akhirat, ulama yang istiqomah, yang gak bisa dibeli oleh dunia, oleh harta, oleh jabatan. Ini kisah nyata. Ya. Imam besar Habib Rizik ketika terjadi kasus ya di Jakarta, ya gubernur yang menistakan Al-Quran, beliau ditawarin Pak miliaran, pesantrennya jadi megang menung, dibangun, mau dibagusin, asal Habib jangan bersuara, jangan bersuara. Beliau gak mau Pak, karena beliau ada ulama yang istiqomah, gak bisa dibeli. Masya Allah. Beliau kalau pengen hidup enak nih, sekarang dia udah enak Pak, gak bakalan dikejar-kejar. Kalau beliau itu mau nurut sama, karena beliau gak mau dibeli. Luar biasa. Inilah ulama yang seperti ini yang kita cari Pak. Orang-orang ulama-ulama yang dibenci, dimusuhi oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya sekarang yang membenci beliau siapa? Orang-orang munafik. Pasti gelarnya haji, ada juga gelarnya kiai, tapi kok mulutnya jelek-jelekin Habib Rizik, memfitnah Habib Rizik. Saya suka sedih. Ada teman-teman saya satu alma mater, ya satu alumni pesantren, itu ketika di grup itu Masya Allah bikin meme Habib Rizik. Ya, saya ngurus dari ya Allah, ngakunya aswanya, tapi dia menghina, memfitnah ulama, bahkan itu adalah zuriyah Rasulullah. Nih, kalau kita ngaku cinta kepada Allah, maka cintailah orang yang dicintai oleh Allah. Siapa? Ulama dan orang-orang soleh. Kita cinta, kita bukan ulama, kita bukan orang soleh, tapi ketika cinta kita kepada ulama, cinta kita kepada orang soleh, insya Allah kita akan ikut bersama mereka nanti di akhirat. Saya nggak mengaku sebagai ulama, saya nggak mengaku sebagai orang soleh, tapi saya cinta ulama, saya cinta orang soleh. Kenapa? Nanti di akhirat tergantung siapa yang kita cintai. Karena Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarul mar'u ya yaumal qiyamati ma'a man ahabba ilaihi.
dikumpulkannya seseorang nanti di yaumil kiamat bersama orang-orang yang dia cintai. Nah, kalau kita cinta kepada ulama, cinta kepada orang-orang soleh, nanti di akhirat kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh dan juga para ulama. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka jangan jauh dengan ulama, jangan jauh dengan orang-orang soleh. Walaupun kita bukan ulama, walaupun kita bukan orang soleh, insya Allah kita akan kumpul dengan mereka nanti di yaumil kiamat. Tapi kalau kita senangnya cintanya sama orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, ya sama, nanti juga di akhirat dikumpulkan dengan orang itu. Pokoknya dulu, ya, waktu masalah maka ini politik ini bikin orang terjerumus. Dulu, ya, zaman waktu pilkada DKI ada yang namanya teman Ahok. Itu isinya orang-orang pakai jilbab, ada orang-orang Islam. Luar biasanya itu dia, solidnya dan loyalnya itu. Saya bilang ini nggak tahu dia hadis Rasulullah, yusadul mar'u ma'an ma'nabillah. Nanti di hari kiamat ini orang akan dikumpulkan bersama orang ini. Nanti dikumpulkan dengan si Ahok. Kalau dia si Ahoknya nggak masuk Islam, jelas. Kita nih jangan benci kepada ulama, jangan benci kepada orang Islam. Justru kita harus cinta dan dekat dengan ulama. Kenapa? Nanti di akhirat kita akan dekat dengan mereka, berkumpul dengan mereka. Amin ya Allah ya Rabbal. Wa man ahabbahu Allah Ta'ala, dan barang siapa yang cinta kepada orang yang Allah cintai, ahabba ma uhibba, maka dia akan cinta kepada apa yang dia cintai, ya fillahi, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Min a'mali sholihah, yaitu daripada amal soleh. Nah, kalau kita udah cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah, maka kita akan cinta dengan apa yang ada di jalan Allah. Itu apa? Ibadah kepada Allah. Makanya kalau orang itu tergantung siapa yang dia cintai, siapa yang dia deketin, siapa yang dia gauli, dengan siapa dia berkumpul. Maka kalau kumpulnya dengan ulama, walaupun kita nggak bisa ngaji, ya disangkanya kita bisa ngaji, pintar ngaji. Tuh. Kalau kita kumpulnya dengan orang-orang bodoh, tukang mabok, walaupun kita nggak mabok, dituduh, kita disangka kita tukang mabok, betul? Maka sesuatu itu tergantung dengan siapa dia berkumpul. Kulit. Kalau dia kumpul dengan yang mulia Al-Quran, itu dijadikan sampul, kulit diciumin, betul? Betul nggak? Kulit nih, nggak mulia kulit, tapi kalau dia kumpulnya dengan yang mulia jadi ikut mulia. Tapi kalau kulit kumpulnya sama kayu, digebukin mulu itu kulit. Bedug, hadroh, ya kan? Digebukin mulu itu. Kenapa? Tergantung dia yang dia kumpulkan. Apa yang berkumpul dengan siapa dia. Maka kalau dia cinta kepada orang yang dicintai Allah, maka dia akan cinta dengan sesuatu yang Allah cintai, dan juga cinta kepada ya apa yang ada di jalan Allah, yaitu amal soleh. Wa man ahabba ma uhibba fillahi ta'ala, dan barang siapa yang cinta akan sesuatu yang ya dicintai di jalan Allah, yaitu amal-amal soleh, ahaba alla yarifuhu nasu, maka ia akan cinta ya supaya dia tidak dikenal oleh manusia. Udah jadi wali. Ada nggak wali ya? Kalau di zaman sekarang yang kita tahu dia itu wali. Ada nggak? La ya'riful wali illa wali. Tidak ada yang bisa mengetahui wali kecuali dia wali. Makanya wali itu nggak mau dia nunjukin diri. Nah ini karena dia sudah cinta kepada sesuatu yang ada di jalan Allah. Nggak mau dia terkenal. Maka ada yang namanya wali masyhur, ada wali mastur. Wali masyhur itu dia terkenal. Tapi kalau wali masyhur dia tertutup, nggak terkenal. Kayak tukang nyapu, kesannya apa? Orang hina, tukang mungutin sampah. Motornya jelek ya? Iya, bisa jadi itu. Bisa jadi. Iya kan? Enggak. Bisa jadi begitu. Ya kan? Karena menurut beberapa pengalaman guru-guru saya, ketika ditertangi oleh
Nabi Allah Khidir alaihissalam itu, beliau itu tidak menampakkan sebagai orang yang terhormat, datang dengan bentuk orang yang sangat menjijikkan. Terkadang ingusnya begini, nggak pakai baju. Benar, itu cerita guru-guru saya begitu. Tapi wangi. Tapi kalau orang yang ini mah hatinya ini kan jijik, bau kata. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, wangi, malah kesannya menjorok. Ingus aja segini katanya. Guru saya gitu ngomong. Tengah malam datang tamu begitu. Baju lusuh, ya, sarung compang cantik. Gitu. Ya. Maka dia nggak mau dikenal oleh manusia. Kalau kita udah nggak mau dikenal oleh manusia, berarti kita wali. Oh, saya udah jauh disebut wali, kenapa udah dandan kayak begini? Ya, wali mah bajunya juga biasa-biasa aja. Wali murid. Bal yastaqilul a'mala fil khulwah, tetapi ia sibuk mengerjakan amal-amal ya di dalam kesepian, yaitu di dalam tempat yang sunyi. Pergi ke gunung, ke ujlah disebutnya ujlah, ke goa, khalwat dia sendirian aja, nggak mau diganggu. Itulah. Wa naqala Asqalani, dan telah menukil Syekh Asqalani, anna mahabbatallahi qismani. Sesungguhnya ya, mencintai Allah itu ada dua bagian. Cinta kepada Allah itu ada dua bagian, kata Syekh Asqalani. Catat. Fardun yang pertama adalah mahabbah yang wajib. Jadi mahabbah yang wajib. Jadi ada dua, cinta kepada Allah itu ada dua. Satu mahabbah yang wajib, fardun. Wahya al-ba'ishatu, yaitu yang mendorong alam tisali awamirihi, atas ya mengerjakan perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahi, dan juga menjauhi segala larangannya. Warido biqadarihi, dan rela dengan kepastian dari Allah. Tuh, yang pertama, cinta kepada Allah itu adalah cinta yang wajib, fardu. Apa cinta yang wajib itu? Yaitu cinta yang mendorong kita untuk mengerjakan apa yang diperintah Allah dan juga menjauhi apa yang dilarang Allah. Itu cinta yang wajib. Yaitu cinta yang wajib itu mendorong kita untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Tuh, cinta kepada Allah yang wajib. Dan ridho atas kepastian dari Allah, takdir dari Allah. Nah, itu adalah cinta yang wajib. Kalau kita masih belum ridho dengan apa yang diputuskan oleh Allah, dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah, maka kita belum mendapatkan cinta yang wajib kepada Allah. Ini wajib nih. Cinta kepada Allah itu harus amar ma'ruf nahi munkar, dan juga harus ridho atas kepastian dari Allah. Itu adalah cinta yang wajib. Wa nadbun, dan yang kedua cinta yang sunnah. Sunnah ini hukumnya ini mah. Kalau tadi wajib. Ya. Wahia adalah ayuwadziba, ya, yaitu menekuni ala nawafili, akan mengerjakan berbagai sunnah, wajajtaniba subhati, dan juga menjauhi berbagai hal yang subhat. Jadi kalau cinta kepada Allah yang sunnah itu, yaitu dia menekuni, yaitu mengerjakan apa yang disunahkan dan juga menjauhi apa yang disubhatkan. Berarti cinta yang sunnah itu kepada Allah, berarti kita ngikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga menjauhi perkara yang subhat. Yang subhat itu ya apa? Belum jelas. Ini halal apa haram? Kita lagi jalan, nemu duit 10.000 atau 100.000 di jalan, ini subhat.
Jangan alhamdulillah rezeki orang soleh gitu ya. Subhat. Tapi kalau kita masih ngambil perkara yang subhat, senang dan makan perkara yang subhat, berarti dia belum mendapatkan cinta yang sunnah. Berarti cinta kepada Rasulullah. Atau pagi-pagi atau malam-malam datang orang nawarin ke rumah, Pak mau beli cat nggak? Dulu Pak, dulu kan tahu sendiri harganya sepel aja 1 juta lebih kan. Udah apa buat bapak mah ini 300 saya dapat 300 musik bapak. Kita bingung ini dari mana nih? Biasanya ini harganya segini dijual 300. Nah ini ya jangan udah jangan dibeli itu subhat. Iya, ada alasan berbagai macam alasan, nggak mungkin ya kan, nggak mungkin. Dulu waktu masih zaman ya saya di Jakarta ya suka turun di Kebayoran Lama tuh lewat kolong jembatan itu flyover. Itu banyak yang jualan barang-barang handphone segala macam. Itu sering, handphone Pak bagus Pak, komplit nggak? Ya Pak cuma batangan Pak, nggak ada casannya Pak. Nah ini handphone dari mana? Copet itu. Jangan dibeli. Itu subhat. Ya. Wa qala Siddiqu, dan berkata As-Siddiq, man zaqa, dan barang siapa yang merasakan min khalisi mahabbatillah, dari kemurnian cinta kepada Allah, sagollahu dzalika, maka ya melupakan kepadanya perasaan mahabbah itu antola bidunya, dari mencari dunia. Masya Allah, ini emang tasawuf Pak. Kita ngaji aja dah ya. Kalau kita udah sanggup nanti dijalankan. Ya, makanya kan kita masih tak sanggup ini. Jadi kata As-Siddiq, barang siapa yang sudah merasakan kemurnian cinta kepada Allah, maka dia akan sibuk ya kepadanya, yaitu dengan mahabbah kepada Allah itu antola bidunya, dari mencari dunia. Dia nggak bakal nyari dunia lagi Pak. Kalau udah cinta kepada Allah bener-bener, dunia udah nggak perlu lagi. Sanggup nggak begitu kita? Wah. Jangan dulu. Jauh Pak kita mah Pak. Jangan dulu Pak. Jangan. Utang masih banyak kan. Cicilan rumah masih berapa tahun lagi? 6 tahun lagi. Iya. Yang menambah binas sampean. Kita pernah mendengar cerita seorang wali perempuan yang bernama Siti Robiatul Adha. Beliau itu benar-benar cintanya kepada Allah, mahabbahnya kepada Allah setelah beliau ditinggalkan oleh suaminya. Hatta ketika itu banyak ulama-ulama yang terkenal seperti Sufyan Tsauri ya, dan lain sebagainya itu melamar Siti Robiatul Adawiyah, dia tolak semua. Kenapa? Karena dia sudah cinta kepada Allah, udah nggak cinta lagi masalah dunia. Syahwat itu masalah dunia, birahi masalah dunia, udah nggak dipikirin lagi sama beliau. Beliau masih cantik, masih muda, dilamar sama para ulama, dia tolak semua. Maka ini nih jelas, barang siapa yang sudah benar-benar dia merasakan murninya cinta kepada Allah, maka dia akan meninggalkan dunia akibat daripada dia merasakan cintanya itu kepada Allah. Wa auhasahu, dan menjauhkan kepadanya anjamil basyari, dari semua manusia. Udah dia udah nggak mau berkumpul lagi dengan manusia, udah nggak mau kongko lagi, udah benar-benar dia cinta kepada Allah. Wal maqalatu sabi'atu wal arba'un, dan maqalah yang ke-47 An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau qala bersabda, sidqul mahabbati, benarnya mahabbah itu fi salati sholih, ya, ada di dalam 3 perkara. Yang pertama apa? Ayakhtaro kalama habibihi, yang pertama bahwa ia akan memilih perkataan ya kekasihnya. Tuh kata Rasulullah, yang dikatakan benar-benar cinta itu kata Rasulullah ada 3 tandanya, ada 3 perkara.
Kalau kita udah ya benar-benar cinta kepada sesuatu itu ada tiga perkara tandanya kata Rasul. Yang pertama apa? Dia lebih memilih ucapan yang dia cintai. Walaupun dia itu salah, walaupun dia itu sesat, karena dia sudah cinta, kagum cinta. Wah, istilah kata mah tai ayam rasa coklat. Kalau udah cinta, begitu ya? Kalau udah cinta nih, kata Rasulullah, dia akan memilih ya perkataan atau ucapan kekasihnya, yaitu yang dia cintainya. Ala kalami ghairi, daripada perkataan yang lainnya. Udah gak didengar. Kalau kita sudah cinta kepada seseorang nih, kata si ini begini, udah gak perlu gue mencintainya sama ini. Gue mau percayanya sama dia. Lu mau ngomong apa juga gue mau percaya sama dia. Benar gak? Karena dia sudah cinta. Maka kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah, ada orang bilang begini, gue mah cinta sama Rasulullah. Gue mah kata Rasulullah aja dah. Begitu. Ya, sekarang itu karena cintanya cinta palsu. Anak cinta kepada Rasulullah. Ya, tapi ketika ada omongan yang begini ngikut. Ngomong begitu ngikut. Katanya cinta sama Rasulullah. Ada orang yang bertolak belakang dengan Rasulullah diikuti. Berarti cintanya sama Rasulullah bohong. Palsu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, cinta itu kalau sudah benar-benar cinta, dia akan memilih ucapan yang dia cintai daripada orang lain. Wa yahtaru majalasata habibihi, dan dia akan, yang kedua, dia akan memilih ya duduk bersama kekasihnya atau yang dia cintai ala mujassati ghairi, daripada dia duduk bersama dengan orang lain. Dulu kita kalau lagi pacaran nih ya, mau ngapel malam minggu nih, disuruh ke sono ke sini kagak mau ngapel. Muka tahu dia mau ngapel gue mah. Kagak mau, ada alasannya gue ngapel pada dia. Nah ini tanda cinta itu adalah dia lebih memilih duduk bersama kekasihnya daripada duduk dengan orang lain. Wa yahtaru ridho habibihi, dan yang ketiga tanda cinta itu ya, tanda benar-benar cinta itu dia lebih memilih kesenangan kekasihnya ala ridho ghairi, daripada mencari atau ya atas kesenangan orang lain. Nah, kalau kita benar-benar cinta itu dia lebih mementingkan senangnya kekasih kita, bahagianya kekasih kita, daripada kita mementingkan bahagianya orang lain. Ya, kita udah ngalamin dah masa-masa gitu dulu, kita cinta sama seseorang, wow kita bela-belain, ya bawa apa ya kan, padahal kagak punya duit, bener gak? Minjem sono minjem sini, bener gak? Ngalamin Pak ya. Ini kata Rasulullah, yang ketiga tanda benar-benar cinta itu dia lebih memilih senangnya, bahagianya kekasihnya dibandingkan dengan kebahagiaan orang lain. Fa inna man ahabba syai'an, dan barang karena sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu itu, bahwa maka dia itu abduhu, menjadi hambanya. Kalau kita sudah cinta dunia nih, maka kita akan menjadi hamba dunia. Kalau cinta kepada perempuan, maka kita akan menjadi hamba perempuan. Kalau cinta kita kepada jabatan, maka kita akan menjadi hamba jabatan. Nih, kata Rasulullah, fa inna man ahabba syai'an fa huwa abduhu. Karena sesungguhnya orang yang cinta akan sesuatu, maka dia akan menjadi hamba sahayanya. Maka kita jangan terlalu cinta kepada dunia, Pak. Kenapa? Karena kita akan menjadi hamba dunia. Jangan kita terlalu cinta kepada perempuan. Kenapa? Kita akan menjadi hamba perempuan. Bahkan banyak orang laki-laki yang saking cintanya kepada perempuan karena istrinya itu, kalau di luar mah gagah bener, ditakutin segede benernya. Banyak begitu. Kumis kayak pagar kecamatan, gede itu. Sampai ke rumah nempel lehe, dibentak sama bininya cute aja. Kenapa? Dia menjadi hamba perempuan, takut sama bini. Benar gak? Ini jelas. Barang siapa yang akan cinta kepada sesuatu, maka dia akan menjadi hamba sahayanya. Masya Allah, di luar disegenin, di rumah dicaci maki sama bini, cute. Kumis segede.
pagar kecamatan kagak peduli, di rumah mah kumisnya jadi lempes. Masya Allah gitu. Wa qala Yahya bin Mu'ad, maka berkata Yahya bin Mu'ad, wa misqalu khardalatin, dan setimbang biji sawi min hubbillahi ta'ala, daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala, ahabu ilayya, maka lebih aku sukai, min ibadati sab'ina sanah, daripada ibadah 70 tahun. Kata Syekh Yahya bin Mu'ad, ya satu biji sawi, besarnya kecintaan kepada kita, lebih aku cintai daripada kita, apakah daripada aku ibadah ya 70 tahun. Masya Allah. Kenapa? Karena kalau sudah cinta pasti dia ibadah. Pasti dia ibadah dengan ikhlas, tulus. Kenapa? Karena Allah. Tapi kalau udah nggak berdasarkan cinta, ibadah 70 tahun nggak bakalan diterima. Kenapa? Nggak ikhlas berarti dia. Terpaksa dia ibadah. Ya kan? Tapi ya bagi pemula ya jangan nyari ikhlas dulu. Gua mau belum ikhlas, belum bisa ikhlas dan pada rumah. Nanti aja dah. Kalau udah ikhlas, bener gak? Gua mau ngaji belum ikhlas. Gua nanti aja dah ngajinya. Ya, keburu mati gitu kan. Jadi kita paksain dulu tuh. Kita paksakan aja. Nanti kalau kita sudah biasa, udah rutin, jadi ikhlas. Ikhlas akan usung. Ya, jangan kita alasan belum ikhlas apa belum ini. Ya nggak mau ibadah. Jadi pertama kita paksain. Bagi pemula nih ngaji paksain dulu. Mungkin karena dipaksa tetangga atau karena malu sama tetangga, ya kan? Gak apa-apa. Pertama dia ibadah, pertama dia ngaji, mungkin karena dia terpaksa, mungkin karena dia malu, boleh, silahkan, gak apa-apa. Nanti kelamaan dia akan jadi ikhlas. Maka itulah kuncinya kita, ya Allahumma ahsan. Itu doanya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Insyaallah kita akan bertemu minggu yang akan datang, ya, makalah yang ke-48. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Amin.